Jangan lupa subscribe guys. Melalui luasnya alam semesta, meringkas langit dan bumi Xuan Huang. Bahkan jika Anda menyingkirkan 6 reinkarnasi, Anda tidak dapat melarikan diri dari kekacauan hari itu. Setan dan kuburan terletak di bagian tengah benua Tianyuan. Selain mengubur manusia terkuat di masa lalu dan para pembudidaya atas dari berbagai jenis, masing-masing kuburan dimakamkan dengan dewa atau iblis kuno. Ini adalah sepotong dewa tempat iblis beristirahat. Rumput hijau dan bunga-bunga harum di makam, jika tidak ada hutan tablet seperti itu, tidak terlalu banyak untuk menyebutnya taman. Pinggiran luar pemakaman adalah pohon maple salju tinggi, tetapi unik untuk pemakaman dewa dan iblis, dan dikatakan bahwa itu diubah oleh roh dewa dan iblis yang sudah mati. Dedaunan hijau pohon-pohon maple salju subur dan bergoyang lembut dengan angin, seolah-olah mengingat kemuliaan masa lalu. Kelopak putih berwarna putih dan tanpa cacat, seperti kepingan salju yang melayang di udara. Ini adalah air mata para dewa, tampaknya menceritakan kesedihan sekali. Kuburan memiliki pemandangan yang sangat berlawanan antara siang dan malam. Pada siang hari, roh abadi ada di sini, dan cahaya suci meluap ke setiap inci kuburan. Anda dapat melihat semua jenis dewa diubah oleh pikiran kuat abadi para dewa dan dewa kuno. Anda bahkan dapat melihat malaikat barat menari dan mendengarkan. Ketika peri oriental bernyanyi, seluruh kuburan berada dalam suasana sakral. Jika itu adalah surga para dewa di siang hari, maka di sini adalah tanah suci iblis di malam hari. Setiap kali matahari terbenam, ketika malam tiba, ki setan gelap mulai melonjak dari kuburan, membuat Xingyue suram, dan membuat dunia suram. Pada saat ini, Anda dapat melihat ilusi sengit legendaris dan hantu iblis berkecamuk di mausolem, dan Anda dapat mendengar erangan aneh roh-roh jahat kuno. Pemakaman dewa dan iblis yang sakral dan mengerikan adalah taman suci yang secara bersama-sama disembah oleh para pembudidaya di timur dan barat daratan Tianyuan. Orang-orang sering terlihat di siang hari untuk memperingati peringatan tersebut, pembunuh mayat di timur, ahli nujum di barat. Kuburan adalah yang paling damai saat matahari terbenam, dan seluruh kuburan sunyi dan sunyi. Itu adalah matahari terbenam yang lain, dan sudah waktunya bagi para dewa dan iblis untuk berganti-ganti, dan perasaan senang setelah matahari terbenam membuat para dewa dan setan pemakaman hikmat dan sedikit aneh. Setiap makam para dewa dan dewa telah dirawat dengan hati-hati, dan setiap makam dipenuhi dengan bunga. Ada sebuah makam kecil di samping kelompok dewa dan makam yang tinggi. Makam itu tidak mengganggu, tidak ada batu nisan dan tidak ada bunga. Sebuah tas tanah kecil sederhana hampir rata dengan tanah. Dengan berlalunya waktu, erosi angin dan hujan, makam yang tidak dikenal ini telah dilupakan di sudut. Dalam cahaya malam, makam para dewa dan iblis tampak lebih tinggi, dan makam yang tidak dikenal tampak lebih tidak mencolok. Namun, pada saat ini, makam dataran rendah berubah, makam itu perlahan-lahan retak, dan tanah di atas kuburan mulai berguling ke bawah. Sebuah telapak pucat membentang keluar dari kubur, diikuti oleh yang lain, dua telapak tangan secara paksa meraih tepi kuburan, seorang pria muda dengan wajah linglung perlahan-lahan naik dari kubur, dengan rambut panjang acak-acakan itu ditutupi dengan tanah, dan kemeja yang rusak menempel erat padanya. Selain wajah pemuda yang sangat pucat, seluruh orang terlihat sangat biasa. Ini adalah karakter yang benar-benar tidak terlalu mencolok di keramaian. Tempat apa ini? Kenapa aku ada di sini? Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri, melihat kuburan di depannya, ekspresinya bahkan lebih bingung. Tiba-tiba dia sangat tertarik dengan tulisan di atas makam di sebelahnya. Pada saat ini, jika seseorang melihat pemuda itu menonton teks kuno di batu nisan, dia akan terkejut karena teks kuno ini bahkan sudah tua sarjana hanya bisa menggelengkan kepala mereka dengan getir. Pada saat setelah membaca prasasti, ekspresi pemuda berubah secara dramatis, berseru, makam janji perang Wushen Timur, apakah ini benar? Apakah ini benar-benar karakter legendaris yang berkeliaran di 3 alam dan 6 jalan, dan begitu kuat? Bukankah Tuhan tidak bisa lolos dari kematian?
Petik 2. Makam tinggi lain di sebelahnya mengejutkannya lagi, makam Kaisar Perang Kaisar Barat, Kaisar. Apakah itu Dewa Barat yang mengenakan baju besi emas dan memegang pedang suci emas? Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu, menoleh dan melihat keluar, dan makam para dewa dan iblis yang tinggi berdiri di matahari terbenam dan tampak sangat mencolok. Makam Peri Peoni dari Abadi Timur, makam Nasi, Dewi Kebijaksanaan Barat, makam Li Changfeng, Wuxian Timur, makam Surga Aotian dari Setan Timur, makam Lucifer, Setan Barat. Ya Tuhan, apa yang salah dengan dunia ini? Bukankah semua dewa di masa lalu sudah mati, dan semua dimakamkan di sini? Ekspresi pemuda itu berubah tiba-tiba, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tapi, para dewa dari Fairyland Timur dan Tanah Sihir Barat, bagaimana mereka dikuburkan bersama? Tiba-tiba, pria muda itu melihat kuburan kecil di bawah kakinya. Dia membeku seketika, keringat dingin membasahi pakaiannya yang rusak, dan dia sedingin gudang es. Aku merangkak keluar dari kubur. Matanya kosong, bingung, jiwanya sepertinya ditarik dari tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah dengan lemah. Aku Chenan, aku mati, tapi aku dibangkitkan. Setelah sekian lama, mata Nankong berangsur-angsur menjadi marah, dan akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut, ya Tuhan. Apa-apaan? Karena aku sudah mati, mengapa aku turun dari kubur? Apakah Tuhan membiarkan aku orang yang tidak berguna melanjutkan kehidupan yang biasa-biasa saja ini? Setelah terkejut, wajah Chen Nan lebih menyakitkan daripada linglung. Dia menutup matanya dan memeluk kepalanya dengan tangannya. Dia jelas ingat bahwa dia dikalahkan dalam duel, tetapi pada saat ini, adegan-adegan di masa lalu terlintas dalam pikiran, bahwa sekali, yang memudar, yang abadi, meninggalkan terlalu banyak penyesalan di hatinya. Dunia masih luas, bunga dan tanaman masih harum, tetapi hatinya kosong, tanpa jejak jatuh. Setelah waktu yang lama, Chen Nan perlahan-lahan naik dari tanah. Matanya mulai menghilang di kuburan. Akhirnya, dia menentukan bahwa ini adalah kelompok makam milik dewa dan setan. Setelah shock, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Batu nisan baja emas yang paling keras semuanya telah dipahat dengan perubahan-perubahan selama beberapa tahun terakhir. Ini mungkin akan memakan waktu 10.000 tahun, perubahan-perubahan laut, tahun-tahun panjang di masa lalu, hehe, mimpi abadi. Chen Nan meratap. Melihat batu nisan seperti Lin, dia penuh dengan keraguan. Makam Xiao Zhen, Harimau Xiao Zhen, makam naga-naga berkepala 3, makam Wu Sengliang, makam Ksatria Dewa Oto. Tampaknya selain para dewa dan iblis, ada beberapa orang kuat di antara manusia yang terkubur di sini. Dan beberapa praktisi langka. Petik 2. Apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? Mengapa para dewa yang mengaku abadi mati? Mengapa para dewa dari benua peri dan benua sihir dikubur bersama? Mengapa aku dimakamkan di sini? Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, mengganggu rambut panjangnya yang kotor, dan juga mengganggu hatinya yang kesepian. Chenan Yang Tian berteriak, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Tidak ada yang menjawabnya. Di kejauhan, pohon-pohon maple salju tinggi telah jatuh kelopak di langit, dan mereka terbang di udara, dan bunga-bunga itu seperti air mata, dan para dewa mati menangis. Tuhan sudah mati, iblis itu pergi, aku masih hidup. Tuhan, mengapa kamu membiarkanku merangkak keluar dari kubur, kemana aku akan pergi? Hari itu tipis di Gunung Kiki, dan cahaya malam mewarnai sebagian langit, dan awan merah di langit terbenam di jalan menuju Phnom Penh. Chenan mengambil perasaannya yang hilang. Dia tahu bahwa tidak ada pilihan sama sekali, dan dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Dia dengan hati-hati mengisi kuburan kecil di bawah kakinya dengan tanah, dan kemudian berjalan keluar kuburan. Dia hanya bisa terpana ketika dia berjalan melalui hutan maple yang dipenuhi salju. Dia belum pernah melihat pohon dengan aura yang kuat. Diam-diam ia curiga, apakah ini spesies pohon baru yang muncul di tahun-tahun panjang tidur?
Ketika kelopak putih dan tanpa cacat jatuh di depan Chen Nan, matanya kabur untuk sementara waktu, dan ingatan berdebu perlahan-lahan dibuka, yang juga merupakan saat bunga jatuh. Dia ingat, di dalam hatinya. Perputaran laut, dunia naik turun. Aduh. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berjalan ke hutan. Ketika dia berjalan keluar dari hutan maple salju, itu juga matahari yang terbenam, kuburan iblis damai yang asli tidak damai, kisetan gelap bangkit dari kuburan, dan kegelapan yang tak berujung mulai menutupi seluruh kuburan. Chen Nan samar-samar mendengar ledakan raungan dari belakang, tetapi dia tidak peduli, dia pikir binatang itu mulai menghantui setelah matahari terbenam. Dia meregangkan otot-ototnya dan berkata pada dirinya sendiri, 10.000 tahun, tubuhnya belum berkarat. Dia tahu bahwa kungfunya tidak terlalu bagus, tetapi seharusnya tidak ada masalah dengan binatang buas biasa. 3 pondok muncul tidak jauh di depan hutan pohon maple. Seorang lelaki tua kurus berdiri di depan pintu. Lelaki tua itu memiliki semua rambutnya dan wajahnya terukir keriput akibat cuaca. Hati Chen Nan meledak ke dalam emosi yang tak dapat dijelaskan. Ini adalah orang pertama yang dia lihat setelah kelahirannya. Ada sentuhan keramahan, jejak kehilangan, jejak kebingungan. 10.000 tahun yang lalu dia dilahirkan di depan orang tuanya, tetapi ketika dia dilahirkan kembali 10.000 tahun yang lalu, dia menghadapi seorang lelaki tua seperti itu. Bagaimana saya bisa mengasosiasikan orang tua saya dengan orang tua ini? Dia tersenyum mencela diri sendiri. Lelaki tua itu berjalan ke arahnya dengan tongkat dan gemetaran, yang membuat orang-orang tampak kaget, seolah-olah embusan angin bisa menjatuhkannya. Chen Nan bergegas maju untuk membantu orang tua itu. Pria tua itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia pergi. Dia mengucapkan beberapa kata kepadanya dengan nada mencela, tetapi Chen Nan tidak mengerti sepatah kata pun. Suara yang tidak jelas itu membuatnya merasa dingin untuk sementara waktu. Tiba-tiba dia menyadari bahwa 10.000 tahun telah berlalu, dan bahasa benua pada masanya telah ditinggalkan oleh sejarah. Dia awalnya berharap untuk memahami dunia hari ini melalui orang tua itu, tetapi pidatonya tidak bisa dilewati, yang menghancurkan harapannya. Pria tua itu melihat matanya redup, wajahnya tenang, dan nadanya menjadi tenang, tetapi ketika dia melihat bahwa dia masih kosong, lelaki tua itu mengerutkan kening, lalu menarik tangannya dan berjalan menuju pondok. Chen Nan Muran mengikuti di belakang lelaki tua itu, dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua itu tidak jahat padanya, tetapi karena pidatonya, dia hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu. Lelaki tua itu membawanya ke gubuk, mengarahkan jarinya ke tong kayu di tanah, dan menunjuk ke sumur yang tidak jauh, lalu berjalan ke dalam rumah. Biarkan aku mengambil air. Apakah dia ingin aku menjadi kuli di sini? Chen Nan diam-diam menebak. Ketika lelaki tua itu muncul di depannya lagi, dia tahu bahwa dia telah salah menyalahkan lelaki tua itu. Tangan tipis menyerahkan satu set pakaian bekas. Pria tua itu jelas ingin dia mengganti pakaiannya. Melihat senyum tipis di wajah pria tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat merah. Pada saat ini, dia compang camping, tidak terurus, dan kotor. Chen Nan merasa sedih untuk sementara waktu. 10.000 tahun yang lalu dia merasa sangat malu. Dia diam-diam mengangkat tong kayu ke sumur. Dia memutar energi aslinya, dan dengan sedikit usaha, kemeja yang rusak di tubuhnya benar-benar hancur dan jatuh ke tanah. Ini adalah harta ulat sutra dewa. Waktu adalah yang paling kejam, dan harta yang tidak diserang oleh api dan air, dan kebal terhadap pedang dan senjata tidak dapat menahan erosi ribuan tahun. Air sumur yang dingin membasuh kotoran di tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan masalah di hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang tanpa memahami bahasa daratan hari ini. Jadi bagaimana saya bisa bertahan hidup di dunia ini? Chen Nan mengenakan pakaian yang disiapkan lelaki tua itu untuknya dan berjalan ke gubuk untuk berterima kasih pada lelaki tua itu dan tersenyum. Aroma wewangian beras datang, dan lelaki tua itu perlahan berjalan ke tungku di sebelahnya,
dan pada saat yang sama memberi isyarat padanya untuk lewat. Chen Nan mengambil semangkuk bubur yang diberikan orang tua itu kepadanya, dan dia merasa dengan emosi, 10.000 tahun yang lalu, saya tidak berharap bahwa saya masih bisa duduk di meja makan. Perutnya kosong, dia tidak boleh makan hal-hal yang berminyak, semangkuk bubur tepat. Setelah makan malam, langit sudah redup, Chen Nan masuk ke rumah dengan pria tua itu. Pria tua menyalakan lilin, dan cahaya lilin kecil mengisi pondok dengan warna-warna hangat yang lembut. Perabot di rumah sederhana, tempat tidur kayu, kursi, meja. Meja itu bersih, dan ada lebih dari selusin buku yang ditempatkan dengan rapi di atasnya, tetapi Chen Nan tidak tahu teks di sampulnya. Setelah ribuan tahun, teks di daratan benar-benar tidak dapat dikenali, dan dia kehilangan hati untuk sementara waktu. Ketika pria tua itu berjalan ke kamar lain, Chen Nan sedang berbaring di kursi dengan banyak pikiran, tetapi tidak ada jejak kegembiraan. Meskipun ia memiliki latar belakang keluarga yang menonjol 10.000 tahun yang lalu, ia biasa-biasa saja. Ia hidup dalam lingkaran seperti itu, ia membawa terlalu banyak tekanan dan menderita rasa sakit sepanjang waktu. Dia bosan dengan kehidupan seperti itu, jika bukan karena bagian dari hatinya, kematian mungkin tidak melegakan baginya. Buatan manusia, dia selamat setelah 10.000 tahun, meskipun dia menyingkirkan tekanan berat pada tubuhnya, semuanya berubah. Chen Nan merasa sangat pahit, kerabat dan teman-temannya sudah kembali ke dunia bawah, dan orang kepercayaannya juga kembali ke Loess Ridge. Sekarang dia ditinggalkan sendirian di dunia ini, dia merasa tidak tertarik. Dia menertawakan dirinya sendiri, apakah itu saya menyingkirkan sejarah? Atau apakah saya ditinggalkan oleh sejarah? Air mata lilin mengering, percikan akhirnya menyala, dan rumah itu jatuh ke dalam kegelapan. Sedikit cahaya bintang di luar jendela, malam itu sangat sunyi, tetapi Chen Nan sedang melemparkan dan berputar di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menjalankan keluarganya untuk mengajar Xuan Gong. Dia ingin melihat apakah keterampilannya masih ada setelah Wan Zai meninggal. Qi yang benar berenang di tubuhnya seperti tetesan, dan setelah 10.000 tahun berlalu, keterampilan dalam tubuhnya tidak berubah sama sekali. Karena operasi Xuan Gong yang disengaja, indranya segera menjadi tajam. Dia membayang-bayangi kesedihan yang datang dari arah kuburan, yang mengerikan. Ada begitu banyak binatang buas. Orang tua ini sudah sangat tua. Sangat berbahaya untuk menyimpan makam sendirian di sini. Chen Nan tidak tahu bahwa pada saat ini lelaki tua itu memasuki pemakaman iblis, dan dia memegang keranjang bunga di tangannya, yang dipenuhi dengan bunga-bunga maple salju yang harum. Pria tua itu buta terhadap ilusi-ilusi sengit dan film-film virtual iblis itu. Dia meletakkan beberapa kelopak putih dari batu giok putih di depan setiap tirai, dan ekspresinya sangat saleh. Bekas kediaman Chen Nan, makam rendah dan kecil hampir menghilang karena tenggelamnya tanah mengambang setelah cekungan, hanya sedikit terangkat di atas tanah. Lelaki tua itu berjalan gemetar dan menghela nafas. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak memiliki batu nisan? Aku takut kamu akan lenyap dari ingatan dunia di masa depan. Itu baik-baik saja, satu kemuliaan kurang, satu lagi hambar, bersih, untuk menghindari gangguan. Dari mana Anda berasal, dan kemana Anda kembali? Petik 2. Akhirnya, lelaki tua itu berjongkok perlahan, mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati menyebarkan tanah terapung di tempat lain, dan kuburan kecil itu sepenuhnya menghilang. Lebih dari selusin kelopak melayang turun dari udara, meninggalkan aroma harum. Di pagi hari, sinar matahari masuk ke kamar dari jendela. Chen Nan membuka matanya yang bingung dan berkata pada dirinya sendiri, aneh, mengapa ayahku tidak mengirim seseorang untuk mendesakku berlatih hari ini? Ya, dia dengan cepat masuk ke peri di bidang seni bela diri, tidak ada waktu untuk mengendalikan saya. Petik 2. Tiba-tiba dia memperhatikan perabotan sederhana di ruangan itu. Dia duduk dengan kasar, dan setelah lama dia bergumam, ternyata semua ini benar, dan tahun-tahun berlalu dengan cepat.
Dengan lembut dia mendorong membuka pintu pondok dan datang ke halaman. Udara segar dengan bunga-bunga dan rumput menghantam wajah yang menyegarkan. Kabut samar berkeliaran di hutan, mengalir perlahan, dan burung-burung tidak terkejut ketika mereka bertemu orang-orang, melompat-lompat di pohon, dan berkokok dengan lembut. Chen Nan memejamkan mata dan merasakan lingkungan puitis yang harmonis dengan hatinya. "Apakah kamu sudah bangun?" Suara lelaki tua itu datang dari belakangnya. Chen Nan tidak bisa mengerti kata-kata pria tua itu dan harus tersenyum. Setelah sarapan, Chen Nan berdiri dan menunjuk ke jalan menuju ke kejauhan, melambaikan tangan kepada lelaki tua itu. Dia membungkuk dalam-dalam pada lelaki tua itu sebelum pergi. 1 jam kemudian, dia datang ke kota kecil. Karena dia terlihat biasa, pakaian yang dia kenakan juga merupakan pakaian dari daratan saat ini, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Pada saat ini, Chen Nan bersukacita dan khawatir. Dia senang bahwa kehidupan barunya akan segera dimulai, dan dia khawatir bahwa dia tidak mengerti bahasa di daratan. Chen Nan terkejut menemukan bahwa selain orang-orang dengan rambut hitam dan mata hitam seperti dia, ada juga penduduk pirang di kota itu, serta rambut merah dan mata biru, rambut biru dan mata hitam. Sepertinya terlalu banyak hal telah terjadi dalam 10.000 tahun ini. Aku harus berintegrasi ke dalam masyarakat ini secepat mungkin. Tiba-tiba Chen Nan merasakan tulang punggung yang dingin dan hawa dingin. Dengan intuisi, dia tahu bahwa seorang master sedang menatapnya. Seorang Taois setengah abad menggelengkan kepalanya tidak jauh di belakangnya dan menghela nafas. "Aneh, barusan aku jelas merasakan napas aneh pada anak muda ini. Bagaimana bisa hilang setelah penjelajahan yang cermat?" Sampai Tao tua itu berjalan pergi, Chen Nan berani melihat ke belakang. Dia hanya melihat pemandangan belakang, yang acuh tak acuh dan elegan. Chen Nan ingat apa yang dikatakan ayahnya kepadanya. "Chen Nan, Anda harus ingat bahwa orang-orang yang dapat melihat melalui misteri Xuan Gong dalam keluarga kami tidak sederhana. Ini bukan master sejati seni bela diri atau biksu yang lahir. Anda ingin berhati-hatilah." Petik 2. Dia adalah seorang biarawan. Bukankah orang seperti ini jarang berjalan di dunia ini? Chen Nan tahu kengerian orang-orang seperti ini secara mendalam, dan para master seni bela diri yang bukan pembudidaya tidak berani melawan musuh. Kata-kata ayahku masih ada di telingaku, membentuk kembali tubuh, memantapkan roh purba, mencapai titik hidup bersama dengan langit dan bumi, dan bersinar dengan matahari dan bulan. Ini adalah tujuan akhir dari monastisisme, yang merupakan bidang keabadian. Dan kita seni bela diri akan pergi jalan kultivasi diri adalah melawan langit, sehingga untuk mencapai ranah bela diri peri yang legendaris. Di mata kebanyakan orang, jalan yang diambil oleh orang-orang bela diri tidak sebagus biksu, tetapi... Petik 2. Ayahnya tidak melanjutkan. Tetapi Chen Nan sudah mengerti bahwa seniman bela diri itu tidak mampu menolak para biarawan, karena ayahnya adalah contoh terbaik. Bahkan jika mereka yang telah menyelesaikan biarawan bertemu dengannya, mereka hanya membicarakan mereka di usia yang sama. Memikirkan hal ini, Chen Nan bergerak dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah ayah saya akhirnya masuk ke ranah Xianwu. Jika demikian, mungkin akan ada hari ketika ayah dan putranya bertemu. Tetapi ketika dia memikirkan batu nisan seperti hutan di kuburan, ada kepanikan di hatinya. Jika ayahku melangkah ke ranah Xianwu, aku khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Dia sedih untuk sementara waktu. Orang-orang datang dan pergi di jalan, dan ada banyak jual beli, dan itu sangat hidup, tetapi Chen Nan merasa sangat kesepian. Dia merasa bahwa dia adalah anak yang ditinggalkan di dunia ini dan ditinggalkan oleh sejarah. Aku biasa-biasa saja. Karena aku sudah mati, mengapa aku membiarkanku keluar dari makam setelah waktu yang lama? Ada awan besar di langit, dan langit langsung redup. Ledakan. Setelah guntur, toko-toko di kedua sisi jalan ditutup satu demi satu, dan orang-orang di jalan buru-buru pergi. Setelah beberapa saat, jalan itu sepi, meninggalkannya berdiri sendirian di tengah jalan. Setelah guntur dan guntur, hujan lebat turun,
dan hujan dingin membasahi pakaian Chen Nan. Dia merasa dingin di sekujur tubuhnya. Namun, yang lebih dingin adalah hatinya, yang sangat dingin. Dunia ini besar, di mana rumahku? Ada tirai hujan antara langit dan bumi, sesosok sendirian berjalan kosong di jalan, Ren Yudian memukulnya dengan panik. 10.000 tahun yang lalu, Chen Nan lahir dalam keluarga seni bela diri dan memiliki bakat yang sangat tinggi dalam seni bela diri. Namun, mimpi buruk dimulai kemudian, dan dia berlatih pusaka keluarganya tanpa mundur dan maju. Dia benar-benar jatuh dari alam Mahayana dari surga kedua ke tingkat menengah dari surga pertama. Pada saat itu, ayahnya berdiri di puncak Budo. Keluarga seperti itu harus memperhatikan semua arah. Tekanan yang dihadapi Chen Nan dapat dibayangkan. Selama masa-masa suram itu, cemoohan, sarkasme, tekanan dari segala arah membuatnya bingung. Namun, ada seseorang yang selalu percaya bahwa suatu hari ia akan dapat bersinar. Memikirkan, dia, Chen Nan merasa sedih untuk sementara waktu, dan membaca buku wu.wukansu.com dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Yusin, tahukah kamu? Hal terakhir yang aku sesali adalah aku tidak mengatakan 3 kata kepadamu, aku mencintaimu. Saohua binasa, wajah merah berubah tua. Yuxin adalah rasa sakit abadi di hati Chen Nan dan penyesalan hidupnya. Chen Nan tidak memiliki arah, dan tersandung ke gang. Dia merasa tidak nyaman di dadanya, dan bau darah keluar dari perutnya. Wow! Membuka mulutnya dan meludahkan darah, dituangkan ke dalam air berlumpur. Yusin, matanya hitam dan dia pingsan. Tanda seru. Perlu disebutkan bahwa dalam bab pertama, ada sebuah bagian, ada sebuah makam kecil di samping kelompok besar para dewa dan kuburan, yang tidak mengganggu, tidak ada batu nisan, tidak ada bunga, sederhana tas bumi kecil hampir rata dengan tanah. Dengan berlalunya waktu, erosi angin dan hujan, makam yang tidak dikenal ini telah dilupakan di sudut. Dapat dilihat dari sini bahwa kuburan kecil ini berbeda dari kuburan lain. Selain mengubur yang terkuat di antara manusia dan pembudidaya top di alien, kuburan lain dimakamkan dengan dewa atau iblis kuno. Tetapi sebelum protagonis meninggal, Siu biasa-biasa saja, di mana ia bisa dimakamkan. Menyebutnya, karena beberapa teman buku bertanya kepada saya mengapa protagonis dibangkitkan dari pemakaman setan, tetapi budidaya itu biasa-biasa saja. Haha, ada jawaban di artikel tersebut. Sekarang saya sudah mengkliknya, saya tidak akan menjawab pertanyaan ini lagi. Selain itu, batu nisan baja emas yang paling sulit telah dipahat dengan perubahan waktu. Ini mungkin memakan waktu puluhan tahun. Chen Nan menilai sudah berapa lama dari sini, dan 2 teman buku mengajukan pertanyaan ini kepada saya, jadi menyebut.